Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita dari Syarah Kitabil Jami'. Kita sampai pada pembahasan setiap kebaikan adalah sedekah, ya, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, setiap yang baik adalah sedekah. Perhatikan hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah, ya, setiap yang ma'ruf adalah sedekah. Maksud Nabi dari setiap yang ma'ruf di sini maksudnya lawan dari dhiddul munkar, lawan dari kemungkaran. Oleh karenanya kalau kita bahas dalam bahasa kita, ma'ruf ya segala kebaikan, yaitu kalau kita artikan ma'ruf adalah kebaikan, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kullu setiap, itu maksudnya semua kebaikan adalah sedekah, ya. Sedekah semua ini lafal umum, ya. Kalau dalam usul fikih kullu, ya, kullu itu seperti kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, seluruh yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu ma'rufin, seluruh kebaikan adalah sedekah, ya. Sehingga kebaikan sini umum, ya, bersifat umum. Kebaikan apapun, ya, terkait ibadah kepada Allah, ya, kebaikan kepada keluarga, demikian juga kebaikan kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, Nah, berbuat baik kepada orang lain juga ini umum. Apa saja terkait dengan apa? Kata-kata, kemudian tenaga, pikiran, ide. Pokoknya semua kebaikan adalah sedekah. Hadis ini membuka wacana bagi kita bahwasanya namanya sedekah tidak terbatas pada harta. Sedekah tidak terbatas pada harta, dan namanya sedekah tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berharta tentunya. Karena ternyata menurut Nabi SAW seluruh kebaikan adalah sedekah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu tasbihatin sadaqah. Ini contoh sedekah dalam bentuk ibadah kepada Allah. Kullu tasbihatin sadaqah, bertasbih, setiap tasbih adalah sedekah. Subhanallah, subhanallah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, kata Nabi, memuji Allah alhamdulillah juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha juga sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, menyuruh orang untuk melakukan kebajikan adalah bentuk sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah, mencegah orang dari kemungkaran juga sedekah. Jadi umum. Ini berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Ya, tadi sudah disebutkan, ya. Semua, ya, baik zikir, ya, zikir apapun adalah sedekah. Kemudian terkait dengan keluarga, misalnya kata Nabi SAW, wa fi but'i ahadikum sadaqah, engkau menggauli istrimu itu juga adalah sedekah. Ya, berbuat baik sama keluarga, bukan dalam bentuk harta, ya. Dalam bentuk ini kita bicara selain harta. Kalau sedekah dengan harta semua orang sudah tahu. Ternyata syariat menggambarkan sedekah itu tidak hanya dengan harta. Kita menggauli istri kita, menenangkan hatinya, memuaskan hasratnya, maka itu juga sedekah. Demikian juga terkait dengan orang lain, ya. Terkait dengan orang lain, kita berbuat baik sama orang lain dengan kata-kata, kata Nabi SAW, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, kata-kata yang baik adalah sedekah, ya. Wa qulu linasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Atau kita bantu dengan selain dengan kata-kata, dengan tenaga. Kata Nabi SAW, wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Engkau membantu seorang untuk angkatkan barangnya di atas tunggangannya, kalau zaman dahulu,
Atau dia tidak kuat naik tunggangan, kau angkat dia, taruh di atas tunggangannya. Kalau zaman sekarang kita bantu orang angkat barangnya di atas mobilnya. Ini sedekah. Kita bantu sedekah dengan tenaga, tidak mesti dengan harta. Sedekah dengan tenaga. Atau sedekah dengan ide, dengan pikiran, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ta'dilu bainasnaini sadaqah." Engkau adil di antara dua orang yang sedang bersengketa, kau adil menghadapinya, putuskan dengan hukuman yang adil, engkau telah bersedekah kepada mereka berdua, ya. Ini semua, ya, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah." Engkau senyum di hadapan wajah saudaramu adalah merupakan sedekah. Jadi ini dalil bahwasanya pintu-pintu sedekah sangat luas. Dan ini hiburan bagi orang-orang yang tidak punya duit, ya. Kita tahu tidak semua orang punya duit. Orang punya duit, alhamdulillah dia sedekah dengan hartanya. Sedekah dengan hartanya. Tapi ada orang bisa bersedekah dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan nasihatnya, dengan zikir kepada Allah, dengan senyumannya, dengan kata-kata baik menyenangkan hati orang lain. Itu semua sedekah. Sehingga ini adalah motivasi kepada orang-orang yang qadarullah Allah tidak menjadikan mereka berduit, ternyata mereka punya jalan banyak untuk bersedekah, yaitu sedekah tanpa duit. Sedekah tanpa duit, dengan senyum, dengan nasihat, dengan kata-kata yang baik, dengan memberikan ide yang baik, ya, sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan. Baik, pembahasan berikutnya hadis yang 10. Larangan memandang rendah suatu kebaikan. Larangan memandang rendah suatu kebaikan. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, tidak boleh. Walau antalqa akhaka biwajhin talaq, meskipun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dalam kondisi wajah berseri-seri, dengan kondisi tersenyum. Rasulullah SAW di sini, ya, perhatikan, beliau mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kalau bahasa kita, janganlah sekali-sekali ya meremehkan kebaikan apapun. Nah, dalam bahasa Arab di sini ada nun taukid, lah tahqiran. Makanya kita artikan janganlah sekali-sekali, itu penekanan. Jangan sekali-sekali, ini penekanan. Penekanan larangan. Itu larangan kita meremehkan kebaikan. Minal ma'rufi syai'in, kebaikan apapun ini umum. Sebagaimana kaidah nakirah, isim nakirah atau tanwin kalau datang dalam konteks penafian atau larangan maka diberikan faedah keumuman. Yaitu Nabi mengatakan jangan kau meremehkan kebaikan apapun, sekecil apapun, jangan kau remehkan. Bahkan Rasulullah contohkan sederhana, walau antal kau akhaka biwajhin talik, meskipun hanya tersenyum, sekedar tersenyum bertemu dengan saudara itu berpahala. Jangan kau remehkan. Ya, jangan kau remehkan. Kenapa kita tidak boleh meremehkan kebaikan? Ya, jadi tidak boleh meremehkan kebaikan apapun. Ini bersifat umum. Karena kita sangat butuh pahala pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak. Pahala sekecil apapun punya dampak. Pahala sekecil apapun punya dampak. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadha'u mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kanat mithqala habatin min khardalin ataina biha." Kata Allah, kami tegakkan timbangan keadilan pada hari kiamat kelak. Di antara timbangan Allah untuk menimbang amalan saleh pada hari kiamat kelak sifatnya adalah adil dan detail. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Meskipun amal yang dilakukan hanya sekedar seberat biji sawi, kami akan datangkan. Makanya Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah, maka dia akan melihat hasilnya. Dan sering sampaikan, namanya dzarrah itu sesuatu yang sangat kecil, adalah ungkapan orang-orang Arab dahulu untuk mengungkapkan perkara yang sangat kecil. Ada yang mengatakan dzarrah adalah semut kecil. Semut kecil artinya kalau kita letakkan di sini, kita enggak rasa beratnya. Tetapi kalau ada amal sekecil semut kecil ini, pada hari kiamat ada nilainya. Ada nilainya. Jadi Rasulullah jangan meremehkan. Karena semua di dunia ini, kalau kita beramal sedikit, pahalanya sangat besar. Jadi jangan pernah meremehkan. Contoh aja Rasulullah mengatakan, raka'atul fajri khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Padahal 2 rakaat sebelum subuh kerjakan mungkin 2 menit.
Ternyata dampaknya yang 2 menit tersebut lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka kalau begitu jangan kau remehkan kebaikan apapun, karena kebaikan ini punya dampak yang besar pada hari kiamat kelak. Ya. Makanya Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa melakukan kebajikan sedikit pun, sekecil zarrah pun, dia akan melihat hasilnya. Tadi saya katakan zarrah, ada yang mengatakan semut kecil. Ada yang mengatakan zarrah kalau kita pukulkan tangan di tanah berdebu, kemudian kita bersihkan, kita ambil 1 butir debu, itu namanya zarrah. Sangat kecil. Ada yang mengatakan zarrah kalau kita buka pintu, buka jendela, kemudian kita buka, ada matahari masuk, cahaya masuk, terlihatlah partikel-partikel kecil. Partikel kecil itu sangat halus. Kalau kita ambil 1, kita tidak lihat, tapi kita kelihatan dengan cahaya. Nah, itu namanya zarrah. Artinya kalau kau melakukan kebajikan sebesar zarrah itu pun akan ada balasannya. Kalau begitu, benar sabda Nabi, la tahqiranna. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun, karena pasti ada balasannya. Allah berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Apapun kebaikan kau yang kau lakukan, Allah pasti mengetahui. Kita senyum sama orang, kelihatannya enggak pasif zoom, tapi Nabi mengatakan, jangan kau meremehkan kebaikan meskipun hanya tersenyum. Berarti tersenyum ini bernilai di sisi Allah. Berarti senyuman yang tulus ini bernilai di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, ini contoh orang meremehkan senyum, ternyata itu jangan kau remehkan, kata Nabi. Ini contoh senyum karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Wa ma taf'alu min khairin." Apapun yang kau lakukan dari kebaikan apapun, fa innallaha bihi alim, dan Allah Maha mengetahui. Nah, kalau Allah mengetahui kebaikan, Allah akan membalas kebaikan tersebut. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah kebajikan. Jangan pernah tunda kebaikan. Apapun mungkin menurut kita perintil-perintil kecil, lakukan. Selama itu daripada kita bengong, kita kerjakan. Entah mau zikir, entah baca Quran, entah telepon orang tua, entah senyum sama tetangga, entah senyum sama teman. Kalau ngobrol dengan teman, kita senangkan hatinya. Lakukan kebaikan sebanyak-banyak mumpung masih bisa bernafas, mumpung masih hidup. Ada saatnya kita sudah nggak bisa lagi. Saatnya kita off. Ya, kita sekarang sekedar sedang mengumpulkan amalan soleh. Benar kita masuk surga, kalau masuk surga adalah dengan rahmat Allah. Tetapi tingkatan di surga berdasarkan amal. Sebagaimana menjelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita masuk surga benar bukan karena amal kita, tapi karena kasih sayang Allah. Tapi tingkatan seorang di surga berdasarkan amal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa likullin darajatun mimma amilu." Setiap masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan amal mereka. Nah, kalau gitu kita butuh amal yang banyak, maka jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun meskipun hanya tersenyum. Ya, ada jalan, lihat bagaimana Allah terkadang mengganjari seseorang gara-gara amal yang dianggap sepele. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang kemudian melewati suatu jalan, tiba-tiba dia mendapati ghusna syajar, dia mendapati ada tangkai atau ranting di jalan. Kemudian dia fanahaha, dia pun pindahkan. Maka Allah ampuni, Allah masuk dalam surga. Kelihatannya sepele. Tapi hak Allah, Allah mau kasih gara-gara amal sepele, Allah mau kasih pahala besar, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah jelaskan ada orang seperti gara-gara dia menghilangkan gangguan di jalan masuk surga. Rasulullah pernah menjelaskan ada seorang wanita pezina, kemudian dia beri minum kepada seekor anjing ikhlas karena Allah, gara-gara mungkin amalan sepele apa sih kasih minum terhadap seekor hewan, ternyata membuat dia masuk surga. Membuat dia masuk surga. Dari situ jangan sekali-sekali kita meremehkan amalan. Kalau kita sudah diberi hidayah oleh Allah untuk menggeluti suatu amalan, geluti. Kita ini amal macam-macam, ada yang rajin baca Quran, ada yang rajin salat malam, ada yang rajin berdakwah, ada yang rajin berzikir, ada yang suka membantu anak yatim, ada yang suka memperhatikan janda-janda yang susah misalnya. Nah, kalau ada yang suka donasi. Nah, kalau kita dibukakan oleh satu amalan, kita sirkusin, kita getolin amalan tersebut. Karena Allah telah beri hidayah kepada kita untuk beramal. Intinya jangan pernah meremehkan kebaikan apapun. Pokoknya ini kebaikan, lakukan. Ini kebaikan kita lakukan. Kita nggak tahu di kebaikan mana yang Allah ridhai kita. Lakukan sebanyak-banyaknya. Punya saham di sini, punya saham dalam kebaikan ini, punya saham dalam kebaikan dakwah. Saya ikut nimbrung dakwah, nimbrung dalam membantu fakir miskin, nimbrung dalam membantu anak yatim. Saya punya sedikit salat malam, saya punya sedikit baca Quran, saya punya sumbangsi dalam berbakti kepada orang tua, saya punya amal memperhatikan keluarga saya. Kita nggak tahu mana amal yang bikin Allah ridho. Ya, yang penting kerjakan aja, yang penting kerjakan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pembahasan yang inti pada kesempatan kali ini tentang anjuran memperhatikan tetangga. Anjuran memperhatikan tetangga, ya. Wa anhu, yaitu dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabakhta maraqatan fa aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Jika engkau memasak maraqah itu adalah kuah daging, jika kau masak daging,
Fa'akthir ma'aha, perbanyaklah kuahnya, perbanyaklah airnya untuk jadi kuah yang banyak. Wa ta'ahad jiranak, kemudian perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Itu Nabi SAW mengajarkan untuk memperhatikan tetangga, bahkan dengan perkara yang mungkin sepele, yaitu masakan. Jadi Nabi ajarkan, kalau kau punya tetangga banyak, sementara dagingmu sedikit, perbanyak kuahnya, kuatkan bumbunya. Kuatkan bumbunya. Setelah itu bagi-bagi. Mungkin kuahnya banyak, dagingnya sedikit. Yang penting tetangga-tetangga dikasih. Tetangga-tetangga dikasih. Bahkan Rasulullah mengatakan, ta'ahad jiranak, perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Ya. Dan ini sangat penting, saling beri hadiah di antara tetangga. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan hadiah yang sederhana, hanya sekedar kuah, daging, mungkin dagingnya yang banyak, kuahnya yang banyak, nggak ada masalah. Karena ketika seorang masak, bisa jadi aroma masakannya masuk ke hidung-hidung tetangga, aromanya enak. Ya. Tiba-tiba dia lagi cium bau yang enak, tahu-tahu diberikan kepada dia hadiah berupa makanan yang mungkin dagingnya tidak banyak, tapi kuahnya yang banyak. Nggak ada masalah, yang penting tetangga mendapat kebaikan. Ya, nah inilah bentuk saling beri hadiah di kalangan para tetangga. Ini sangat penting. Karena kita dituntut untuk berbuat baik sama tetangga. Ketika ada saling beri hadiah di antara tetangga, maka kita akan saling mencintai, saling menyayangi. Suudzon bisa hilang. Karena tetangga ini kadang-kadang rawan. Tetangga ini rawan karena anak-anaknya bikin masalah dengan anak kita. Sekarang pembantu dia bikin masalah dengan pembantu kita, dan banyak hal. Maka dengan adanya saling beri hadiah, maka itu menghilangkan bentuk-bentuk suudzon, berburuk sangka kepada kita. Kemudian hubungan pun semakin erat, dan itu dianjurkan. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwasanya kita jangan meremehkan pemberian hadiah tetangga. Kalau tetangga kita kasih kue misalnya nggak banyak, kita bilang, kue sedikit ini aja kok dikasih. Bahkan Nabi ajarkan kalau ada tetanggamu kasih kuah saja, mungkin dagingnya sedikit kuahnya banyak, ya, jangan kita ini tetangga pelit, terima aja. Masih mending dia kasih, berarti dia masih mikirin kita. Nggak banyak tetangga nggak mau kasih apa-apa, dia masih mikirin kita, mungkin dia nggak mampu, maka dia perbanyak kuahnya. Yang penting dia mikirin kita, dia kasih kita, ini menunjukkan dia perhatian sama kita. Nah, jangan kita menolak hadiah tersebut, kita terima. Kalau kita bisa balas dengan semisalnya atau lebih, tentu lebih baik, tentu lebih baik. Ini menghargai hadiah yang diberi oleh orang lain. Dan Nabi SAW la yaruddu hadiah, Rasulullah SAW tidak menolak hadiah. Ya, di antara hadiah adalah tetangga memberi makanan kepada kita, kita terima, kita senangkan hatinya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas lebih detail tentang tetangga, ya. Tetangga. Atau disebut para tetangga al-jiran. Mufradnya jar, tetangga. Taib. Apa definisi tetangga? Ya. Pertama, definisi tetangga. Pengertian tetangga itu apa? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan tetangga itu 40, pendapat satu, tetangga adalah 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Jadi kalau rumah kita di sini, ini rumah kita, maka tetangga kita adalah, kan sebelah sini 40 rumah, sebelah kanan, sebelah kiri juga 40 rumah, semuanya tetangga. Sebelah bawah juga 40 rumah, semuanya tetangga. Sebelah atas juga 40 rumah. Dengan demikian tetangga kita itu adalah 40 kali 460 tetangga. Ini pendapat sebagian ulama. Dia mengatakan kanan 40, kiri 40 rumah, depan 40 rumah, belakang 40 rumah. Ya. Pendapat lain mengatakan tetangga adalah yang sama-sama mendengar azan dari masjid yang sama. Dari masjid yang sama. Namun kalau definisi ini untuk zaman dulu mungkin, karena suara muadzin tidak pakai mikrofon. Kalau sekarang suara muadzin sampai berkilo-kilo, ya. Sehingga ini definisi pas buat zaman dulu. Zaman sekarang azan radiusnya sangat jauh. Radiusnya sangat jauh. Ada yang mengatakan definisi tetangga adalah
sama-sama mendengar iqamah. Ketiga, yang sama-sama mendengar iqamah. Iqamah dari masjid yang sama. Ini masih mending ya, karena iqamah tentu suaranya tidak begitu keras. Sungguhnya iqamah tidak begitu keras. Jadi kalau sama-sama dengan iqamah masjid tersebut maka adalah tetangga. Ada yang mengatakan ini pendapat cukup kuat. Tetangga adalah yang sama-sama satu masjid. Mau terdengar suara atau tidak, yang penting dia sering ke masjid, itulah tetangga. Saya rasa ini pendapat cukup kuat. Namanya tetangga, sama-sama ketemuan di masjid, itu tetangga kita. Ala kulli hal, ini definisi diucapkan oleh para ulama ketika zaman dahulu. Ya, sekarang kalau ketika rumah jarang-jarang. Kalau sekarang 40 di Jakarta, wah, apalagi radiasi azan tentu sangat banyak ya. Tetapi kaedahnya semakin dekat semakin utama dibaiki. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi?" Ya Rasulullah, sungguh saya punya dua tetangga. Saya ingin beri hadiah, kemana di antara dua ini? Ini orang dia tidak punya hadiah dua, dia punya hadiah satu. Nah, kalau dia punya hadiah satu, siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan hadiah? Saya punya dua tetangga, kata Nabi SAW, ila aqrabihima minka baban. Yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu, itulah yang paling kau beri utama untuk beri hadiah. Menunjukkan tetangga yang banyak, mungkin 40 tadi, 40 kanan, 40 kiri, belakang. Tetapi yang paling utama adalah tetangga-tetangga dekat yang lebih dekat dengan rumah kita, lebih dekat dengan rumah kita. Baik. Macam-macam tetangga. Berdasarkan dalam surat An-Nisa 36. Surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatamal masakin wal jari dzil qurba. Katalah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya, berbuat baiklah kepada kerabat, berbuat baiklah kepada anak yatim dan orang miskin, wal jari dzil qurba, tetangga yang punya hubungan kerabat, berbuat baiklah kepadanya, wal jaril junubi, tetangga yang tidak punya hubungan kerabat, baru sahibi bil jambi, dan seterusnya. Jadi Allah menyuruh kita berbuat baik untuk tetangga ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal jari dzil qurba, wal jaril junubi. Perhatikan masalah tetangga penting sampai Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dari sini kita tahu tetangga ada 3 model ya. Yang pertama, memiliki 3 hak atas kita, yaitu tetangga muslim kerabat. Tetangga, dia sebagai tetangga, dia punya hak tetangga sebagai seorang muslim, dan dia adalah kerabat kita. Makanya Allah mengatakan wal jari dzil qurba, berbuat baiklah kepada tetangga yang memiliki kerabat. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak. Ini tadi wal jari dzil qurba, dan tetangga yang merupakan kerabatmu. Tetangga yang memiliki 2 hak tersebut adalah apa? Hak sebagai tetangga, sebagai tetangga. Kemudian yang kedua adalah hak sebagai muslim. Ini tetangga ini memiliki 2 hak. Yang ketiga, tetangga memiliki 3 hak. 1 hak, tetangga memiliki 1 hak, yaitu tetangga kafir. Tetangga kafir ya. Ini semua butuh perhatian. Tentu yang paling utama adalah ini yang didahulukan. Tetangga, kemudian kerabat, baru kemudian yang kedua, baru yang kemudian
ketiga. Tapi tetangga orang kafir juga punya hak, ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, bahwasanya Abdullah bin Amr bin As menyembelih seekor kambing. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu seorang sahabat, dia menyembelih seekor kambing untuk keluarganya. Setelah itu dia berkata kepada keluarganya setelah disembelih di masa, dia mengatakan, "Ahdaitum li jarinal yahudi?" Kalian sudah beri hadiah kambing yang saya sembelih tadi untuk tetangga kita orang Yahudi? Dia tanya sampai 2 kali. "Ahdaitum li jarinal yahudi?" Apa kalian sudah memberikan hadiah berupa kambing kepada tetangga kita Yahudi? Dia tanya sampai 2 kali. Dia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul," aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuni." Senantiasa Jibril alaihissalam berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka tetangga akan jadi ahli waris. Dan tetangga yang dimaksud mencakup orang kafir maupun orang muslim tentunya, termasuk juga orang kafir. Oleh karenanya dipraktikkan oleh Abdullah bin Amr bin As, dia masak kambing, dia suruh berikan kepada tetangganya Yahudi. Jadi tetangga disuruh untuk kita berbuat baik dengan. Bahkan tetangga non muslim, tetangga kafir, tetap dia punya hak sebagai hak tetangga. Dan Allah berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak menyerang kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Untuk Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Baik. Inilah macam-macam tetangga, ada 3 model. Tentunya semakin banyak haknya, semakin utama untuk kita berbuat baik kepada tetangga kita, ternyata adik kita, kakak kita, ponakan kita. Mereka lebih utama kita bantu. Kalau bukan kerabat kita berarti tetangga doang. Tetangga ini juga harus kita bantu. Bahkan orang kafir tetangga pun kita berusaha untuk membantunya karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bin? Sudah. Baik, kita akan fokus kesempatan ini adalah keutamaan berbuat baik pada tetangga. Ikhwan dan akhwat, kita punya tetangga masing-masing ya. Mungkin tinggal di klaster, mungkin tinggal di kompleks ya. Kita berusaha cari pahala loh tetangga. Cari pahala. Mungkin kalau kita tidak mulai kayaknya kayaknya enggak enak, tapi mulai aja. Mulai. Karena keutamaan berbuat baik tetangga sangat banyak. Ya. Di antaranya tadi Allah yang perintah. Ini nomor 1. Tadi disebutkan dalam surat An-Nisa 36. Kata Allah, wal jaril kubra wal jaril junubi, berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, ya. Kemudian di antaranya tadi wasiat Jibril. Ya, untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai Nabi SAW menyangka Jibril akan menjadikan tangga sebagai ahli waris. Karena ada wahyu dari Allah untuk menjadikan tangga sebagai ahli waris. Kenapa Rasulullah SAW diingatkan terus oleh malaikat Jibril? Ma yazalu Jibril, senantiasa Jibril mengingatkan aku, ya. Bil wasiyatu bil jar, ya. Jibril menyuruh aku untuk berbuat baik kepada tetangga, ya. Sampai aku menyangka bahwasanya tetangga akan menjadi ahli waris, ya. Kemudian di antara keutamaan bantu tetangga adalah tanda iman. Merupakan tanda iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Ini jelas tanda keimanan adalah berbuat baik kepada tetangga, ya. Bahkan dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibi." Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah seorang yang paling berbuat baik kepada temannya. Wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah yang terbaik bagi tetangganya, ya. Kemudian di antara tanda keimanan mencintai tetangganya, menginginkan kebaikan, bagi tetangganya sebagaimana dia suka untuk dirinya.
Ini perkara yang sangat sulit di antara tanda keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jari ma yuhibbu li nafsihi. Kata Allah, tidak akan sempurna iman seorang sampai dia menghendaki kebaikan bagi tetangganya, kebaikan yang dia sukai untuk dirinya. Ini menunjukkan kita kalau ketika kita bermain atau berinteraksi dengan tetangga, kita ingin dia selalu dapat hidayah, kita ingin dia menjadi orang yang maju, ya, kenal agama dengan baik, ya. Karena Nabi mengatakan tidak sempurna iman seorang hamba sampai dia menghendaki kebaikan untuk tetangganya, apa yang dia sukai untuk dirinya. Jadi gini misalnya kita punya mobil, kita ingin juga tetangga punya mobil. Kita punya motor, kita ingin juga tetangga punya motor. Kita hidup bahagia, kita ingin tetangga juga bahagia. Kita ingin anak-anak kita sehat, kita ingin juga tetangga kita punya anak sehat. Ini seharusnya yang dipraktikkan dalam kehidupan. Bukan malah hasad sama tetangga, malah ngomongin tetangga maju malah kita jatuhin. Ini tentu salah semuanya. Tapi ini keutamaan berbuat tetangga. Kemudian berikutnya ancaman bagi yang berbuat buruk kepada tetangga. Nabi mengatakan yang pertama, tidak beriman orang yang tetangganya terganggu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, tidak beriman. Qalu, wa ma dzaka ya Rasulullah? Siapa yang engkau bilang tidak beriman? Demi Allah tidak beriman, tidak beriman. Sampai 3 kali. Qala al-jar jarun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ternyata tidak beriman orang yang tetangganya terganggu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu tetangga lainnya, seseorang yang tetangganya tidak aman dengan gangguannya. Tetangganya merasa tidak tentram, diganggu dengan coletehannya, diganggu dengan statusnya, diganggu dengan sikapnya, tanpa melihat tetangga salah atau benar. Tapi seorang usik suka mengganggu tetangganya, maka orang tidak masuk surga. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, Nabi mengatakan, ya, pengganggu tetangga masuk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kepada Nabi, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar. Ya Rasulullah, ada seorang wanita suka puasa sunnah dan suka salat malam, wa taf'al, dan dia melakukan ini, tasaddaqa tu'dhi jiran, dia suka bersedekah. Tapi yang jadi masalah, tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Yang diganggu bukan orang lain, dia ganggu tetangganya. Maka Rasulullah SAW berkata, la khaira fiha, tidak ada kebaikan terhadap wanita seperti ini, meskipun rajin salat, rajin sedekah, rajin puasa, tapi dia suka ngomongin tetangganya. Kata Nabi, tidak ada kebaikan bagi orang ini. Hiya min ahlin nar, wanita ini masuk dalam neraka jahanam. Ya, jadi hati-hati mengganggu tetangga, dosanya berlipat ganda. Ya, dosanya berlipat ganda. Ya, jadi kita sebutkan lagi di antaranya ancaman berbuat buruk pada tetangga, dosa kepada tetangga berlipat ganda. Jadi tidak sama kita berbuat buruk kepada orang di jalan dengan tetangga kita. Beda. Barang saya berbuat buruk kepada tetangga, maka dosanya double, berlipat-lipat. Ya, dalam suatu hadis kata Rasulullah SAW, la ayyazni ar-rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imrati jarihi. Kata Nabi SAW, seseorang berzina dengan 10 wanita masih lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangga. Kenapa? Karena istri tetangga harusnya dijaga. Sampai Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Rasulullah SAW, syirik. Kemudian tsumma ayu, kemudian apa ya Rasulullah? Antaktula waladak khasyatan yaqula ma qabunu anakmu, karena takut miskin. Yang ketiga apa? Antuzani halilata jarik, engkau merayu dan berzina dengan istri temanmu. Temanmu lagi pergi, istri minta bantuan, kemudian teman kalau pergi, tolong jaga istri saya, tolong jaga anak. Ternyata interaksi dengan istrinya justru dia ambil kesempatan dalam kesempitan, mumpung suaminya tidak ada, dia rayu pelan-pelan. Antuzania, tuzania itu bahasa Arab menunjukkan adanya usaha pelan-pelan.
dia mulai memberikan isyarat, istri temannya juga terpancing berisyarat. Terus pelan-pelan sampai berzina. Waliyadzubillah, terjadi. Ini terjadi. Harusnya tetangganya dia jaga, dia malah merayu istri tetangganya. Ini terjadi. Berzina dengan 10 wanita selain tetangga masih lebih mending daripada berzina tetangga. Dan ini subhanallah, kalau saya boleh kiaskan sama dengan teman. Ini terjadi, sebagian teman berkhianat, berzina dengan istri temannya, gara-gara teman dekat, kemudian kenal, istri pun saling mengenal, teman dekat tahu-tahu dia berzina dengan istri temannya. Maka dalam pergaulan juga ada perbatasan, hati-hati. Kita bergaul tetangga, iya bergaul dengan tetangga, tapi kita juga enggak boleh terlalu terbuka-buka, karena bisa jadi ada ketertarikan. Istri seorang tertarik dengan suami tetangga, sebaliknya suami tetangga tertarik dengan istri tetangganya, dan terjadi. Demikian juga mencuri barang rumah dari barang tetangga, pahalanya dosanya berlipat ganda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyasriqa ar-rajulu min asyrati abyatin aisaru alaihi min an yasriqa min jarihi. Seorang mencuri dari 10 rumah masih lebih ringan daripada dia mencuri dari rumah tetangganya. Hati-hati, jangan ngambil jangan ngambil sendal tetangga, jangan ngambil apa milik tetangga, jangan ya. Jangan nyolong listrik tetangga ya. Apalagi nyolong istri tetangga, lebih parah lagi ya. Oleh karenanya tidak boleh seorang kemudian mengganggu tetangganya karena dosanya berlipat ganda. Di antara ancaman berbuat buruk pada tetangga, tidak memperhatikan kondisi tetangga. Ini tidak boleh. Kita enak-enak kaya-kaya, tetangga ternyata miskin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i." Bukanlah seorang mukmin yang sejati yang dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Tidak boleh. Antum punya tetangga miskin, kasih makanan. Jangan sampai antum kenyang kemudian dia lapar. Ini enggak boleh. Ini tetangga yang tidak beradab. Ya, tidak peka terhadap sesama tetangga ya. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwasanya ada tetangga yang menahan tetangganya di akhirat kelak. Yang tidak diperhatikan, yang kelima, akan menahan tetangganya pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumil qiyamah." Betapa banyak tetangga yang kemudian bergantung pada tetangga yang lain. Dibawa, dia mau pergi ke surga dibawa. Dia lapor kepada Allah, "Ya Rabbi, hadza aglaqa babahu duni." Ya Rabbi, ini saya mau bertamu, dia tutup pintu, saya minta tolong tutup pintu, dia tidak mengurus saya. Famana ma'rufahu, maka dia menahan kebaikannya untuk diberikan kepadaku. Bukan orang miskin, orang kaya, tapi saya minta bantuan, dia tutup pintu. Saya kelaparan, dia tidak pedulikan. Maka ini orang yang tetangga ini akan ditahan oleh tetangganya. Tetangganya tidak diperhatikan. Baik. Ini diantara keutamaan berbuat baik pada tetangga dan juga ancaman bagi berbuat buruk pada tetangga. Bayangkan dia seorang wanita rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi dia tidak bisa jaga mulutnya, ngomongin tetangga masuk neraka. Bagaimana ibu-ibu ini saja yang sudah rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, gara-gara tidak bisa tahan mulut ngomongin tangga, yang kita tangga, ngomongin tangga masuk neraka. Bagaimana ibu-ibu yang rajin, yang malas sholat tahajud, yang malas pelit bersedekah, yang malas puasa sunnah, kemudian sering ngomong ke tetangga, jadi lebih parah lagi. Yang rajin ibadah saja kalau tidak jaga perasaan tetangga bisa masuk neraka, apalagi yang tidak rajin beribadah. Baik. Di antara hak-hak tetangga, ya. Hak-hak tetangga ada beberapa. Sudah, Bin? Ini semua ikhwan tidak lain adalah agar kita mencari pahala dari tetangga. Kita pintu-pintu pahala banyak alhamdulillah. Mencari pahala sebagai suami, anti menjadi pahala sebagai istri, melayani suami dengan baik, ngurusi anak-anak dengan baik. Menjadi pahala sebagai bos, kita punya anak buah, kita cari pahala dengan berbuat baik kepada mereka. Kita sebagai tangga berbuat baik sama tangga, cari pahala. Hak-hak tetangga. Ada beberapa hak tetangga, di antaranya menjawab salam, tentunya ini hak umum. Kalau yang mengucap salam maka jawab salam. Yang kedua, memenuhi undangan jika diundang. Kalau dia ngundang maka kita jawab undangan tersebut. Jangan sombong, ya. Orang sebagian sombong diundang, apa tetangga, enggak, tetangga lebih utama. Oleh undangan kita perhatikan.
Kemudian tadi berbuat baik kepadanya. Ya. Apa saja? Berbuat baik sini umum, kebaikan apapun. Tidak terbatas pada apa, terbebas ya, bebas. Mau senyum, mau apa kek, senyum ya. Ngirim hadiah makanan, perhatian terhadap keluarganya, menengoknya ketika sakit, ya. Kemudian berusaha mengetahui kondisinya, keperluannya. Ya, semakin dekat dengan rumah kita, maka kewajiban kita untuk berbuat baik kepadanya semakin besar. Ya, ini semua berpahala. Tidak sama dengan kita berbuat baik kepada orang jauh, tetangga. Rasulullah SAW suruh perhatikan. Kemudian jangan lupa bersabar atas gangguan tetangga. Makanya hilang di antara nikmat mendapatkan tetangga yang baik. Nikmat, tetangga yang baik, yang amanah, yang perhatian, nikmat. Suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik, masya Allah. Kita dapat nikmat. Makanya Nabi SAW mengatakan arba'un minas sa'adah, 4 yang merupakan kebahagiaan, sebab kebahagiaan. Siapa 4 tersebut? Al-mar'atu salihah, istri salihah sebab kebahagiaan. Wal maskanul wasi', rumah yang luas sebab kebahagiaan. Wal jarus salih, tetangga yang saleh sebab kebahagiaan. Wal markabul hani, tunggangan yang enak juga sebab kebahagiaan. Ini sebab kebahagiaan. Di antaranya kata Nabi tadi istri salehah, rumah yang baik, kendaraan yang baik, di antaranya tetangga yang soleh. Ini tetangga soleh nikmat yang luar biasa. Ya. Sebaliknya arba'un minas syaqawah, di antara 4 penderitaan kesengsaraan, di antaranya al-jarusu, tetangga buruk. Waduh, tetangga buruk repot. Apalagi dinding dia berdampingan dengan kita, kemudian ternyata dia suka ganggu, suka putar musik keras-keras, buang sampah sembarangan, baunya sampai ke rumah kita. Kalau siram bunga, airnya ngalir ke rumah kita. Ya, kalau pakai mobil maka mengganggu suaranya. Ini tentunya tidak sabar. Kita bersabar, dan kesabaran kita terhadap tetangga ya adalah suatu kebaikan yang sangat luar biasa. Di antara hak tetangga adalah mengecek kondisinya. Jangan lupa. Kalau dia tidak sering kelihatan, ditanya, mana si fulan ya, mana si fulan ya, tanya kondisinya, tafaqud, itu cari-cari tahu kondisinya. Apalagi dia sudah, orang kelihatan wajahnya murung, wajahnya kusut, ini menunjukkan ada masalah. Meskipun nggak tahu masalahnya, kita bukan dukun, tapi kita coba, kalau dia kita lihat dia perhatian sama kita, kemudian kayaknya ingin mengungkapkan sesuatu, kita tanya, ada apa akhi? Kalau ibu-ibu ada apa, ukhti ada masalah apa, bisa saya bantu? Dia tawarkan. Pahala loh, kita bantu tangga itu pahala. Kasih makan, kasih kue, senyum, salam, semuanya pahala. Apalagi kalau ada masalah kita bantu. Kemudian di antara hak tetangga menutup aibnya. Status kita sebagai tetangga, tentunya kita akan sering melihat kekurangan tetangga. Kalau dia lagi ribut sama istrinya, kita dengar. Terkadang kita dengar apa yang dibicarakan. Kita nggak mendengar tapi terdengar. Kalau kita bisa nggak dengar lebih baik. Tapi terkadang terdengar. Ribut-ribut ya. Saya pernah lewat suatu kompleks perumahan. Saya jalan kaki lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada suami istri keluar rumah teriak-teriak. Tetangganya petak-petak, karena mungkin berapa petak. Semuanya keluar. Jadi semua orang tahu aib tetangga. Karena sedikit pun kita tahu. Nah, tugas kita kalau tahu aib, kita tutup aib, jangan kita malah bicarakan. Ini berlaku terhadap sesama dekat. Kita semakin dekat sama seorang, kita akan semakin tahu aibnya. Semakin kita dekat, karena tidak ada manusia sempurna. Semakin dekat dengan seorang teman dekat, semakin tahu aibnya. Nah, kalau semakin tahu aibnya, kita semakin menutup aibnya. Jangan malah kita umbar aib tersebut. Ya. Kemudian antara hak tetangga, memberi hadiah kepada tetangga. Kata Nabi SAW, ya nisa'al mu'minat, wahai kaum mukminat, la tahqiranna imra'atun minkunna li jaratiha. Janganlah salah seorang dari kalian, wahai para wanita, meremehkan pemberiannya kepada tetangganya. Walau qura'a syatin muharraq, meskipun hanya sekedar kulit kambing yang dibakar. Artinya kalau kasih kikil, jangan kasih aja, ada kue sedikit kasih, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah, karena berbuat baik kepada tetangga pahalanya sangat-sangat besar. Dan sebaliknya, kita kalau diberi hadiah kita terima ya. Kita terima. Nah, kalau tadi Rasulullah mengatakan idza tabakhta marakatan fa aktsir ma'aha. Kalau kita lagi masak sop atau lagi masak gulai, Rasulullah suruh banyak
banyakkan airnya. Ya. Karena untuk dibagi-bagi. Karena kalau kita masak gulai, aromanya kemana-mana, tetangga cium, bau enak dari mana nih? Ya. Karena kita sudah mengganggu hidung mereka, kita kasih. Tahu-tahu dapat, Masya Allah yang tadi saya cium. Ya. Mereka senang. Mereka senang. Demikian juga kalau tetangga melihat kita di atas kenikmatan, tetangga lihat kita lagi makan durian kayak makan apa, berusaha kita kasih. Kalau tadi kita ganggu hidungnya, kita kasih, apalagi kita ganggu matanya, kita berusaha kasih. Berusaha kasih, dia sudah kita lagi senang-senang, kita kasih. Jadi artinya jalin kebaikan dengan tetangga, karena salah satu sebab kita bisa masuk surga adalah dengan berbuat baik kepada tetangga. Taib, ini mungkin saja para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan mulai dari yang paling awal. Jadi dari Umum Muhammad Ahad. Assalamualaikum semua Ustaz dan juga semua dirahmati Allah. Izin bertanya, apa kalau kita berbuat baik harus diniatkan sedekah juga, atau cukup niatkan karena Allah saja? Misal foto senyum, apakah harus diniatkan dalam hati itu sedekah agar berpahala sedekah dalam hal ini, atau cukup niat baik karena Allah saja? Dan bagaimana jika kita lupa niat ketika kita berbuat baik, apakah tidak tercatat sebagai amalan, atau niat untuk membuat setiap kebaikan kita sebagai amal baik? Jazakallahu khairan. Semua yang karena Allah yang berpahala. Innamal a'malu binniyat. Segala amalan tergantung niatnya. Kita niatkan karena Allah. Saya senyum karena Allah perintahkan. Saya ingin dapat pahala. Kalau kita tidak niatkan dengan karena Allah, hanya sekedar duniawi, basa-basi, tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Makanya Rasulullah berkata, sampai seorang suami memberi nafkah kepada anaknya, hukumnya wajib. Tapi kapan dia dapat pahala? Jika dia niatkan karena Allah. Kata Nabi SAW, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Tidaklah engkau berinfak suatu nafkah apapun, kau mengharap wajah Allah, ada syaratnya ikhlas. Illa ujirta alaihi, kecuali kau akan dapat pahala. Hatta luqmata taj'alu fi imratik, sampai suapan yang kau masukkan ke dalam mulut suamimu. Seorang laki kalau sekedar suap-suapan istri, sekedar lempar-lemparan air, bercanda-bercanda, enggak dapat pahala. Tapi kalau niatkan karena Allah, menyenangkan hati istrinya karena Allah, itu cukup. Kita niatkan mudah. Niat, cuma kita mau niat atau tidak. Dan karena Allah menyenangkan istri, semua yang karena Allah ada pahalanya. Yang tidak karena Allah enggak ada pahalanya. Tidak perlu kita niatkan sebagai sedekah, enggak perlu. Kita niat baik saja, sudah otomatis sudah dinilai sedekah. Meskipun kita enggak niatkan senyum tersebut sebagai sedekah. Karena senyum itu banyak udang di balik senyuman. Ada orang senyum karena sesuatu, ada orang senyum karena ngejek, ada orang senyum karena marah, ada orang senyum karena duniawi. Kita senyum karena Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang muslim, saya ingin menyenangkan hatinya karena Allah. Jadi harus ada niat karena Allah. Kalau tidak, maka tidak menjadi pahalanya. Taib. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Anugrah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana pandangan Ustaz terhadap istri yang lagi viral? Seorang yang sudah dipercaya masyarakat sebagai ulama menawarkan amalan sedekah dengan caranya dan berdampak pada kesejahteraan jamaah. Apakah cara tersebut sesuai dengan... Tunggu, saya tidak ngerti ini apa beritanya, saya tidak ngerti. Mohon maaf, saya tidak ngerti, ada masalah, saya tidak ngerti. Jadi kalau tidak ngerti lewatin aja, saya nggak ngerti. Iya, saya nggak tahu. Saya terus terang saya tidak mengikuti berita, jadi bilang ada kejadian gini saya nggak ngerti. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sebagai muslim dari orang yang sama dengan kita ya. Ya. Sebagai muslim, bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan tetangga ketika kita memiliki keterbatasan untuk bersedekah makanan agar kita tidak berdosa? Kita kan fattaqullaha masata'tum, bertakwa semampunya. Kalau kita punya rezeki, kita kirim makanan buat dia. Kalau kita nggak punya rezeki, senyum. Yang penting nggak ganggu dia. Jangan ganggu dengan suara, jangan teriakan anak-anak. Kalau ketemu kita ramah. Kalau perlu kita mungkin ada sapu-sapu, kita sapu-sapu kotoran di depan rumahnya. Seperti itu, nggak ada masalah ya. Jadi tidak harus dengan berupa duit atau berupa makanan. Kalau mampu, oke, itu lebih baik. Kalau nggak ada masalah. Dengan senyuman pun sudah cukup. Yang penting kita bertakwa kepada Allah semampunya. Artinya berusaha cari surga dengan berbuat baik sama tetangga. Ya, tidak ada salahnya kalau kita lagi safar kemana kita beli oleh-oleh kasih. Tapi meskipun sedikit-sedikit nggak ada masalah. Yang penting tetangga tahu, ini tetangga kita perhatian sama kita. Usahakan. Ya kalau bisa seperti itu. Ya, tidak tiap hari juga. Tiap hari kita tidak ada duit, tapi sesekali. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini ada yang raise hand dari Neneng Ummu Rizki. Silakan. Silakan.
Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bercerita tentang Ustaz mengenai ini. Tadi Ustaz bilang, memang Ana juga pernah baca ketika misalkan kita menceritakan kebaikan karena menceritakan kelebihan perempuan pada suami kita itu, apa namanya, suami itu bisa tergiur dengan perempuan itu. Mohon penjelasan maksudnya gimana, apa karakter dari suami tersebut, kenapa dia bisa tergiur, padahal kita cuma menceritakan saja gitu Ustaz, tentang dia tuh baik, dia bisa masak apa dan segala macamnya. Itu pertanyaan anak yang satu Ustaz. Yang kedua, anak gini Ustaz, anak mohon dijawab juga, yang kita udah berbuat baik dengan tetangga, terus udah gitu dianya masih aja berbuat gitu, tapi tetap anak baikin, dan anak juga sekilas aja kalau bisa jangan bertemu, karena kenapa? Karena takutnya nanti ada semacam dosa gitu. Mohon penjelasan Ustaz, penjelasan Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Yang pertama dilarang adalah seorang wanita yang bertemu dengan wanita lain kemudian dia ceritakan kepada suaminya. Artinya dia ceritakan sifatnya, dia wajahnya cantik, putih, tinggi. Itu suaminya secara otomatis akan terbayangkan. Itu tidak boleh, Rasulullah SAW melarang ya. Janganlah seorang wanita bertemu dengan wanita yang lain kemudian dia ceritakan wanita tersebut kepada suaminya. Karena seakan-akan suaminya melihat wanita tersebut. Ya, jadi misalnya, tadi saya ketemu kawan teman saya, Mas, Masya Allah tinggi, semampai, cantik, hidungnya mancung, itu hukumnya haram, nggak boleh gitu. Itu mudaratnya banyak. Mudaratnya suami menghayal wanita tersebut. Suami akan membandingkan kita dengan wanita lain, sehingga kita pun dianggap tidak begitu cantik. Oh, ini laki-laki dikasih itu, dia akan terjadi compare, terjadi perbandingan secara otomatis. Nah, kalau hanya kita cerita, tadi ada perempuan gini-gini, itu dia tidak boleh. Apalagi kita tunjukkan fotonya, ini teman saya Abi, lebih parah lagi, ya, maka tidak boleh. Adapun kalau kita bilang ada perempuan soleh misalnya, ya tergantung lihat maslahat. Apa maksudnya kita ceritain istri orang kepada suami kita? Tidak perlu. Kalau ada keperluannya, ya misalnya kita mau bantu kayak apa kayak, ya nggak ada masalah sih. Tapi tadi kita menceritakan sifat fisiknya, maka itu dilarang ya, dilarang. Adapun menyebutkan kebaikan-kebaikan tersebut, kalau ada masalahnya tidak jadi masalah. Ya, kita mau pengen kasih bantuan misalnya, kita bilang dia baik, anak-anaknya dibantu, ya, oke, tidak ada masalah. Itu ada maslahat. Yang tidak boleh kita cerita sifat fisiknya. Berikutnya, jadi makanya saya hati-hati kepada para ibu-ibu kalau punya teman-teman di grup, kemudian jangan suami lihat HP dia, kemudian dia teman-teman grup, ini cantik juga ternyata. Karena sebagian teman-teman kan di grup ibu-ibu nampakkan fotonya karena sesama teman, sama wanita. Maka jangan ya, seorang jadikanlah suaminya hanya memandang dia agar dia lebih disayang. Jangan buat suaminya kemudian membayangkan wanita-wanita lain. Berikutnya, kalau kita sudah berbuat baik sama tangga kemudian dia balas dengan kuburan, kita sabar. Kalau kita merasa terlalu dekat, semakin mudarat, maka jangan terlalu dekat. Yang penting kita sapa, yang penting tidak ada masalah. Kita berusaha hidup di tangga tanpa tidak ada masalah. Kalau dia punya masalah-masalah kecil, kita maafkan. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Ya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Kata Allah dalam surat Al-A'raf, ini kata ulama ayat yang paling mengumpulkan akhlak mulia. Di antaranya khudhil afwa. Ambillah sikap memaafkan. Apa maksudnya? Kata para ulama, ketika kau bersikap dengan orang lain, jangan berharap kesempurnaan siapapun, tetangga, teman, istri, suami. Ambil yang dia mampu terbaik itu apa? Setelah itu maafkan. Jangan terlalu berharap banyak sama orang lain. Ya, dia baiknya kepada kita segitu ya sudah. Jangan kita berharap dia baik seperti kita baik sama dia, enggak usah. Khudil afwa, maafkan. Yang dia mampu cuma, mungkin kita senyum 3 kali, dia cuma senyum sekali. Ya sudah, biar aja, enggak apa-apa. Yang penting kita memaafkan. Anggap saja ya, demikianlah. Jadi kita jangan memaksakan orang, siapapun di samping kita, sekeliling kita, untuk beradaptasi dengan kemauan kita. Kita yang harus pandai menata hati menghadapi orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini tidak ada yang sempurna, cuma di surga. Mau teman, mau istri, mau suami, mau tetangga, mau teman kerja, teman kita harapkan ternyata tidak sesuai pengharapan, mau ustadz, mau siapapun, nggak ada yang sesuai dengan kesempurnaan, nggak ada. Oleh karenanya, terimalah apa yang bisa mereka lakukan, sisanya kita maafkan. Jadi kalau kita sudah berbuat sama tetangga, ternyata dia tidak balas dengan kebaikan, sudah kita maafkan saja. Kita ketemu secukupnya, yang penting jangan ada masalah di antara kita dengan tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan tadi pertanyaan tentang tetangga yang berbuat
zalim terhadap kita gitu ya. Misalkan kita sudah berbuat baik kan tadi itu ya. Ini juga ada kaitan dengan pertanyaan dari Raitaan. Tetangga itu pernah menggibah saya menurut dia ya, bahkan menyebarkan berita gosip tentang dirinya yang belum tentu benar, jadi tentang diri Rayyan ini. Apakah di hari kiamat saya Rayyan ini dapat menghabiskan pahala dari orang tersebut, even bahwa tetangga itu muslim? Saya rasa kan saya sering sampaikan, kalau ada yang berbuat zalim sama kita ada dua pilihan ya. Ini saya ulangi lagi ya, perhatikan ya. Kalau orang berbuat zalim sama kita, baik ghibah atau tuduhan kepada kita, ada dua pilihan, dua sikap kita. Yang pertama adalah memaafkan di dunia. Atau tiga sikap kita, tiga sikap kita ya. Yang kedua adalah membalas di dunia. Yang ketiga, tidak membalas di dunia dan juga tidak memaafkan. Tidak memaafkan. Kita punya tiga sikap. Memaafkan di dunia, membalas di dunia, tidak membalas di dunia, tapi juga tidak memaafkan. Membalas di dunia ada dua model. Ini ada dua model. Membalas setimpal. Ini boleh hukumnya. Ayatnya banyak. Wa in aqabatum fa'aqibu mithla ma aqabtum. Kalau kalian balas ya, boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau kau balas misalnya. Yang kedua, membalas dengan lebih. Membalas dengan lebih. Maka berubah status jadi berbuat zalim. Berubah status dari dizolimi menjadi menzolimi. Ngerti kan? Nah, tentunya ini boleh, ini tidak boleh. Ini haram. Haram. Karena kita sekarang menjadi menzalimi. Tidak membalas di dunia dan juga tidak memaafkan, maka ini ada manfaatnya. Kita tuntut di akhirat. Tuntut di akhirat. Di akhirat kita ambil pahala dia. Kalau pahala dia habis, kita store keburukan, kita store dosa kita kepada dia. Tapi ada yang lebih baik, ini yang terbaik. Kita maafkan di dunia, ya, tidak nuntut di akhirat, tapi pahalanya lebih besar. Pahala yang didapat lebih besar. Ini yang terbaik ya. Jadi meski tidak nuntut di akhirat, tapi pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar daripada menuntut. Kemudian di dunia nyaman, di dunia hati tenteram. Perhatikan, sekarang kita compare antara nomor 1 dan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau kita compare antara 1 dan 3, mana lebih menguntungkan? Lebih menguntungkan nomor 1. Kalau nomor 3, kita tidak membalas dunia, tapi juga kita tidak maafkan. Manfaatnya ada, kita tuntut di akhirat. Tapi di dunia, kita jengkel. Di dunia, hati jengkel. Ya. Jengkel sama dia. Nah, pahalanya ada. Tapi dunia kita jengkel. Nah, beda kalau kita maafkan dunia. Kita maafkan di dunia, kita nggak nuntut di akhirat. Nggak perlu, sudah saya maafkan. Hati kita tenteram, hidupnya nyaman karena kita maafkan. Kedua, pahalanya lebih besar. Kalau suruh pilih, mending pilih nomor 1. Tapi tidak semua orang bisa pilih nomor 1. Dia boleh melakukan nomor 1 yang terbaik. Kalau enggak, dia melakukan nomor 3 atau dia melakukan pembalasan yang setimpal. Silakan memilih yang mana.
Ya, jadi kalau kita mau apa namanya? Kita mau tunjukkan, jadi ada 1, 3, ini nomor 2. Ini 2A ya. 2B. Yang tidak boleh adalah 2B. Antum pilih silakan 1, nomor 3 atau 2. Yang terbaik nomor 1 saya katakan tadi. Setelahnya nomor 3, setelahnya 2A. Adapun 2B tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang saya sampaikan kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.